pada Pak Wapek dengan nanti tambahan plastik, styrofoam, residu itu mereka bisa ambil juga. Jadi nggak ada yang tersisa ya, kecuali pempes pembalut itu nanti bisa dibuang di depo karena memang itu residu yang tidak bisa diolah lagi sama kita ya. Bapak Ibu di wilayah sudah ada biopori jumbo ya Bapak Ibu. Apa ya? Biopori reguler sampun ada? Reguler apa? Ya, itu reguler Pak, rumah tangga yang dari Pralon. Kemarin ada bantuan, Bapak Ibu sudah? Belum Ya, karena memang baru 2 bank sampah kemarin Pak. Nanti bergiliran besok selanjutnya nanti akan dibagi secara bergantian. Nah, sebelum kita menunggu dari itu selanjutnya dari bantuan atau dari beberapa pemerintah selanjutnya, ini dari kelurahan sudah ada aksi ya Pak untuk membantu Bapak itu untuk mengelola sampah dengan cara biopori ember. Jadi itu prinsipnya sama dengan biopori reguler, biopori rumah tangga, cuma kalau biopori reguler itu kita susah untuk panen ya Pak ya, karena perawat kita sempit ya. Kadang kita berbagi alat untuk panen, tapi dia space-nya susah masuk ke dalam perawat. Nah kalau ini kita pakai ember, dengan ember itu bisa dikerok, pakai cetok, mungkin bisa diangkat embernya nanti ditolak itu lebih mudah Pak. Nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Ya, monggo Pak, monggo. Oke, monggo Pak. Jadi ini nanti Bu, Bapak Ibu, bioporinya seperti ini. Iya. Oke, Di kolom-kolom ya. ya sudah dikolong karena nanti kan kita akan menyeduk ya. Jadi ini nanti yang kontak dengan tanah Pak. Saya harapkan tidak ditanam semuanya, tapi nanti kita pakai sebatas ini aja Pak. Ya. Karena kalau ditanam semua, tutupnya nggak kelihatan, keinjak itu pecah mesti Pak. Iya. Kalau kita agak Kecuali dimunculkan. ditulisi ya, jangan Iya. diinjek gitu ya. Tapi kalau malam juga kan kadang nggak kelihatan gitu Pak. Kadang kalau sapi lewat kan nggak tahu. Lebih gampang mengambilnya, ditanam segini aja Pak. Nanti kalau Hidupnya kita kalau mau ada yang pakai, lepas sapi tinggal spesial. diangkat, atau mungkin dibuka keruk. Ini lebih Dan itu memang harus ditanam Bu. Iya Pak, karena biopori yang namanya biopori itu dia memang singgungannya dengan tanah Pak. Jadi nanti dia akan diserap tanah. Mikroorganisme pengurai akan masuk dari dalam tanah lewat lubang-lubang ini. Iya bisa. Kalau makan dari atas nih Pak, karena dari lalat. Kalau ini seperti cacing atau apa nanti kan bisa masuk Pak lewat lubang-lubang ini. Nanti dia akan mempercepat penguraian. Nanti juga akan ditambahkan dari kelurahan mendapatkan fasilitas EA4 dan molase Pak. Jadi nanti seperti biasa, seperti biopori reguler. Nanti kita masukkan ke sini. Nanti kalau mungkin sudah agak sepertiga atau apa hilang, untuk lebih mempercepat pengomposannya, proses itunya, kita tambahkan dengan larutan E4. Dengan perbandingan 1:10 bisa. Ini ada tambahan juga molase ya. Sebenarnya ini molase itu gula Pak. Gula itu fungsinya adalah pemberi makanan. Mengaktifkan bakteri ya Pak. Bakteri yang sebenarnya di sini sudah ada gulanya juga, tapi mungkin kurang karena ini sudah disimpan agak lama apa ya. Jadi ditambahkan ini Pak. 1:10. Nanti disemprotkan atau disiramkan, diaduk ya. Iya. Karena kalau tidak diaduk dia tidak merata. Nanti diaduk. Pertama
EM4 biar merata, yang kedua suhunya biar merata, karena kalau sampo itu tidak diaduk di tengah-tengahnya itu suhunya tinggi. Iya. Kalau suhu tinggi bakterinya Iya, tidak bisa mati. bekerja, mati gitu Pak. Ya. Jadi harus diaduk. Sudah itu diaduk, tambahkan sampah lagi kalau sudah kira-kira agak betul, tambahkan disemprot lagi dengan. Jadi EM4 ini mengencerkannya secukupnya saja ya. Jangan diencerkan banyak di ember besar, makanya sedikit-sedikit kita misalnya yang sewu, encernya pakai sini aja ya, pakai aqua, misalnya pakai ini satu bagian EM4, satu bagian molase boleh, terus ini 10 bagian airnya, yang begini aja, nggak usah pakai takaran CC cuman bisa pakai takaran berbaca sederhana aja, nggak apa-apa Pak, yang gampang. Jadi bisa disemprotkan paling nggak ya 2 kali lah. Nanti kalau sudah habis, baru ngecerkan lagi. Jadi Berapa hari sekali Bu penambahan itu? tergantung sampahnya Pak. Oh, banyak dan Jadi sedikitnya. kira-kira kalau kira-kira sudah agak menumpuk 2 atau 3 hari gitu kan, bisa ditambahkan lagi larutan, diaduk lagi sampai ke bawah. Ya. Yang penting biar merata. Iya, biar merata. Tergantung. Tergantung sama kita. Kalau sampahnya Jenisnya. sedikit ya nunggu agak banyak. Kalau juragan catering mesti harus banyak Iya, biar. Iya kan? apa? EM4. Ya, sekarang ini kan kita membahas sampah rumah tangga, bukan sampahnya perusahaan atau catering. Agak sedikit tapi ketinggalan atau hilang di mana saya nggak tahu. Jadi untuk EM4 ini ya, Yang kuning itu. ya, itu ini harganya lumayan ya Pak ya. Iya. 30.000 sekarang sudah karena sedang persampahan ini baru Ngetren. tren, ininya laris Pak. Iya. Oh, nanti dibagi kan? Ya, ini dibagikan. Nanti bisa membuat sendiri kalau Iya. ini habis, ya kan? Iya. Kalau saya biasanya kita sediakan 4 ya, 4 ini botol kalau saya yang agak besar yang 600 ml. Nanti masing-masing botol diberikan 1 jambang. Jadi agak dicincang gitu, dipotong-potong bawang merah sama kulitnya nggak apa-apa. Terus yang botol kedua tempe gosok sedikit aja, kayak seperti kalau kita masak udah itu aja, sedikit 1 potong. Tempe gosok sepotong aja ya. Jadi itu masing-masing jadi potong sendiri-sendiri ya. Lalu pisang tuh, pisang ya 1 potong, pisang apa saja boleh, pisang pekok, pisang ambon, apa saja boleh, pisang pekok sepotong dengan kulitan, ye, boleh, ye, ya dipotong-potong tuh. Lalu kulit nanas ya sedikit 1 sendok atau apa enggak. Nanti masing-masing botol diberikan air matang tapi yang tidak panas gitu, air yang sudah direbus itu ditambahkan dengan gula pasir setengah sendok teh. Jadi dilarutkan larutan airnya itu ya. Sudah, nanti kita masing-masing ditambahkan di botol, disimpan 2 hari 2 malam. Tutupnya tidak boleh. Ini volumenya per botolnya berapa Bu? Volume per botol. Saya biasanya pakai 600 ml Pak. 600 Iya. Aqua itu ya? Iya, tapi airnya air biasa aja, air rumah dapur yang sudah kita rebus dulu Pak. Iya. Iya, kalau botolnya itu Jarang mateng ya. iya betul Pak, yang tidak panas. Iya. Nah, tutupnya jangan terlalu rapat karena ini fermentasi. Iya. Nanti jeblok. Dikasih selang boleh ya, pupuk ya? Boleh Pak, kalau enggak ya cuman tutupnya cuman dituangkan gini aja Pak, enggak apa-apa. Ya nanti kan kelihatan Iya, pupuknya itu ya. iya, iya. Kalau tutup biasanya repot, nggak mau, jadi paling langsung tutupnya dibendorkan aja biar dia tekanannya bisa melengket. Setelah 2 hari 2 malam, kita saring, kita campur Pak, dan itu M4 Pak, jadi.
nanti pemakaiannya sama dengan EM4, tetap diencerkan 1:10. Ini iya sama. Iya. Iya. Nanti itu fungsinya sama seperti EM4 untuk tanaman pupuk juga bisa, untuk melancarkan saluran air di rumah kita seperti kamar mandi, dapur, ya itu untuk melumpuhkan endapan minyak-minyak, lemak-lemaknya itu juga bisa. Sama aja. Sama dengan kalau pupuk juga harus diajarkan ya. Kalau cuma untuk apa membersihkan tuh nggak usah diajarin, nggak apa-apa, tinggal disaring doang. Tapi kalau untuk tanaman harus, karena nanti kering Pak, garing, gosong, dia terlalu panas. Kalau untuk ini kira-kira gimana Bapak Ibu? Karena ya Gula Jawa itu ya. ini molase, molase ini tetes tebu, ya gula buah. Air gula. Tetes tebu itu produksi dari sampingan dari gula pasir ya. Yang nantinya kan jadi spiritus. Ya, kalau yang gula pasir itu sudah pakai kimia, kalau ini kayaknya yang belum pakai kimia Iya, iya. ya. Ini fungsinya juga gula. Fungsinya itu untuk mengaktifkan bakteri pengaruh ya, pengurai apa. Sebenarnya Bu di sini itu kan sampahnya macam-macam, banyak Iya, iya, iya. bakterinya sebenarnya. Sudah ada sendiri Sudah ya. ada, tinggal ditambahkan ini untuk mengaktif bisa, tapi ditambahkan ini juga lebih bagus karena akan lebih lengkap lagi bakterinya juga. Sebaiknya salah satu apa dua-duanya? Bu? Ini dikalinya 2 ya, dua-duanya Pak. Oh, dua-duanya. Nanti cepat habis, Bu. Sama Bu. Pelan sedikit-sedikit aja kira-kira. Ya pokoknya jangan diminum gitu loh. Kalau diminum kan cepet habis. Kalau Gitu. dengan ini itu lebih cepat. Kalau dengan ini pun sebenarnya bisa. Dengan ini pun sebenarnya bisa. Nanti Bapak itu bisa Membandingkan. menerapkan di lapangan di rumah ya, di mana baik. Bandingannya juga sama. 1:10. Iya, sebenarnya kalau gulanya itu senang diajarkan karena itu gulanya kental sekali. Sama aja 1:10 akan nanti EM4 tambahi molase, ditambahi air 1:10 enggak apa-apa. Ini kan enggak ini Bu, bukan satu hal yang apa ya? Harus Bahaya. baku, bahaya. Jadi bisa dikira-kira sebenarnya, tidak ada apa-apa, tidak ada efek sampingnya, tidak ada apanya. Nanti dugo-dugo sendiri. Betul Bapak Ibu. Nanti bisa dikira-kira sendiri. Kayak rek masak itu loh, itu kurang Karena kan volume sampahnya beda, Iya. jenis sampahnya beda. Menyesuaikan. Kalau misalnya terlalu basah, Bapak Ibu sebenarnya kita bisa tambahkan kompos. Jadi nanti sampah dengan ini tambahkan tanah atau kompos sedikit. Dia mempercepat proses penguraian juga supaya tidak terlalu basah. Iya. Baik. Bisa Bu, tapi paneman. Karena kita ibu mesti paneman. Saya bikin ekoenzim pakai tetes tebu sama pakai gula Jawa. Prakteknya gula Jawa saya simpan di dapur untuk masak, yang saya pakai tetes tebu. Eman-eman karena harganya juga pakai nggih. Kalau ini kan murah Bu. Ini satu botol ini 10.000, 11, 12 di toko pakan ternak. Ya, saya Pak, sudah untuk pertanian. Di situ ada. Harganya payah. Antara 10.000 sampai 15.000. Makanya. Ya, sama aja. Link kok tadi beda-beda. Ya, ada yang toko rada gede dia lebih mahal. Misalnya kalau di Trubus bisa 15.000, kalau cuma di tempat yang jual pakan ayam bisa 12.000 atau apa. Jadi antara 10 sampai 15.000. Tapi ini praktis karena melarutkannya juga praktis. Iya. Sebenarnya kalau nggak ada ini juga ditambahkan gula pasir juga nggak apa-apa Pak. Dikit aja karena prinsipnya kan gula untuk Iya, iya. mengaktifkannya. Asal bukan sakarin ya. Bu.
Iya kan? Nggak tahu ya mau apa enggak. Tapi kalau sekarang kan buatan ya Pak, jadi mungkin nggak ada ininya ya. Nggak ada kompetisi sebenarnya. Cuma manisnya kan. Iya betul. Kira-kira ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, ada yang karena saya kira kalau sudah di bank sampah sudah ilmunya sudah Bank sampah itu kan Pak, cuman pelengkap ilmunya saja. kan di sampah anorganik. Iya. Anorganik kan ya ini kan organik. Daun-daun ini ya Pak. Kalau di bank memang sampah itu prosesnya kan agak lama. anorganik. Karena apa? Daun-daun itu ada lapisan Jadi lilin, kan Pak. tidak mungkin Nah, lapisan lilin anu ini juga yang nyambung juga. agak menghambat apa? Untuk rusak. Untuk penguraian. Iya. Jadi, kalau kita campur limbah dapur seperti dagang bayam, dagang sawi dengan daun itu Pak, Daun mangga. anunya tidak apa Sama. tidak akan rata, jadi Tidak akan bareng, rata iya. prosesnya. Jadi kalau yang daun-daun itu menurut saya mendingan ke biopori dulu. Karena nanti kalau daun itu kan banyak ya Pak, volumenya sekali Tebang. Iya, enggak. betul. Bisa makanan. Iya, bisa makanan sisa dapur Bu. Jadi Sayur, sayur, buah. ya sayur buah apa bisa masuk. Kalau sayur itu Biji mangga? mendingan di Masuk? biji mangga bisa. Nggak bisa. Karena Oh, susah ya. Biji Karena mangga, nanti biji ibu-ibu apa akan itu kesulitan alpukat karena mungkin itu yang susah ya. daunnya lebih anu terus mungkin setnya ya, juga hancur. banyak. Jadi bumbunya intinya bumbu itu hilang. Disaring, Oh iya. Ampasnya Kemungkinan saja. itu yang mau bikin berbau karena tugas gitu. ya. Sama masuk gitu. Gorengan apa misalnya sisa-sisa gorengan itu enggak apa-apa Bu. Sisa tempe, tahu. Ini ya sebenarnya mah. Itu kan yang cair itu loh, bumbu cair misalnya Oh. kita sayur Sisa apa tepung dari ayam geprek itu. Bu. Ini nanti yang keluar itu mogot apa bukan? bisa dua macam Pak. Karena gini, maggot itu kan dari lalat Ya. hitam kecil ya. Ya, ya. Itu kadang-kadang dia datang, kadang-kadang dia sudah ada di kulit buah yang kita buang. Ya. Ah, Jadi dia muncul sendiri, sudah ada telurnya di situ netas. ah. Apa ada lalat datang, dia netas di permukaan. Iya. Intinya maggotnya masuk. Ya. Masuk. Tapi kalau set itu sudah memang dari proses pembusukan ya Pak ya. Proses pembusukan. Iya. Enzim pembusukan. Iya betul. Tapi kalau set itu sebenarnya kita biarkan aja 2 hari dia siklusnya kan tidak lama Pak. Iya, iya. 2 hari dia sudah mati. Ya. Kalau maggot mungkin agak lebih lama, bisa seminggu prosesnya. Karena kalau maggot itu kan iman-iman Pak kalau tidak dimanfaatkan. Maggot itu bisa untuk pakan ayam, pakan lele, pakan burung. Jadi kalau saya dulu nggak takut Pak. Sekarang takut. Enggak. Dulu pun saya Dulu nggak nggak? takut gitu loh. Kan banyak ibu-ibu yang Ah. loh. Jijik mungkin ya. Ya, kalau saya enggak karena kalau apa ya? Kalau set itu dia meloncat-loncat. Ya, ya. Ah iya betul. Kalau maggot itu dia cuma merembet Pak. Iya. Ah iya Ya. betul. Dan itu biasanya saya ambil, Terus? kasih makan dulu, kasih kalau mau bapak mau awet ya, bisa di oven. Ya. Oh. Sekarang kan dijualnya kan itu Pak, Iya, iya. maggot yang di oven. Soalnya kalau maggot tidak di oven, dia sebentar lagi jadi pupa, Oh. jadi netes apa? Jadi kepompong. Popong terus Jadi jadi lalat lalat. lagi. Ini Iya mau betul. maggotnya, ya. Iya iya. Jadi Oh. kalau misalnya dikumpulkan, Terus dicuci dulu. Ya. dicuci boleh nggak? Ya, Dicuci bisa boleh, nggak lalat apa-apa. hijau, bisa lalat yang lain juga kan. Nggak usah dicuci, di oven atau di gongsel ya. Nggak tahu. Terus dibumboni. Iya, bisa dibumboni anu deh, pakai anu itu loh, bumbunya anu itu loh. Tinggi, Pak. Iya, protein tinggi lah. Bang. Kayak- set itu juga ya. Ah, Iya, iya, protein tinggi. Kita bisa Mana untuk bisa? pengawetannya maggot dengan Ya. seperti itu. Oh, gitu. Supaya di oven bisa disimpan Pak. Tapi kalau kita ndak diawetkan, dia akan hilang. Iya, iya. Maggotnya nanti akan Cara siklus ya. siklus, iya. Walaupun nanti juga bisa tumbuh lagi, tapi iman-iman kalau yang nanti dibuang. Ini yang sudah saya lakukan ya Bu. Saya itu mempunyai seperti itu loh. Tapi yang untuk dudukan pot yang Iya. dari tanah liat. Iya, iya.
itu kan bawahnya buntut, Iya. ya kan? Itu setiap makanan sisa, tapi khusus makanan bukan yang daun-daunan ya. Kita masukkan situ, itu nanti beberapa jam itu udah datang. Iya. Besok lagi ada yang sisa Lagi tambah sampah, betul, jadi enggak Itu sampah dapur. Nggih. khusus ya, khusus nasi atau Iya. Sayur. jangan itu. Nggak Mie? usah tak cuci Mie langsung juga di situ. boleh? Ya, Tapi seneng. setnya banyak ya Pak ya? Bukan set, cuma gotok isinya. Oh isinya mah Iya, setnya tapi nggak ada. tertutup. Oh iya. Saya tutup karena dia kan anaerob, Bu. Iya. Ya toh? Iya. Sehingga dia banyak banget. Tadi Pak Nurdin saya diberi, wah lah kok banyak banget. Itu setiap saat, itu sampai tingginya itu hampir penuh. Tidak diambil, tidak dipanen. Enggak, nanti saya pindah, saya bikin lagi yang lain gitu. Tapi yang itu kalau nggak dipanen juga hilang kan Ya, biar saja dia Iya, dengan udah jadi Jangan lalat ya. lempar Pak kalau nggak dimanfaatkan. Nah, kalau anunya sih, saya nggak punya lele, Bu. Pakan manuk gitu loh. Ya dijual di anu itu pakannya burung. Manfaatkan fungsinya. Sampah, pengurai sampah. Karena saya kasihan kalau hewan dimakan hewan itu. Oh, tidak beda ya Pak. Saya Tapi anu, nah itu udah prinsipnya udah anu itu sudah menuju ke spiritual gitu. tingkat tinggi itu ya. Sudah pengelolaan Jadi anu sebenarnya hati-hati pengelolaan Sekarang spiritual. kayaknya tuh kita untuk campuran pakan, untuk Ya. ikan, untuk apa Ya. tuh pakai maggot kering itu. Iya. Walaupun saya ya nggak tega nih open Ya. maggot itu. Oh iya iya. Nek seandainya tidak dioven tapi disangrai. Heeh. Waduh, baik. Sama, nggih. Kalau Tapi enggak ya kalau kan ayam ya nanti disok kene nggon ayam itu kan diduduli. Iya. Habis Iya. ya, langsung habis. Ya itu. Bikin Di gemuk oven cepat. kan mending disangrai. Itu yang saya lakukan sampai sekarang. Itu bagus Pak, jadi Bapak sudah mengelola sampah. Itu kan bos lho Pak. Wes kalau itu Bapak jadi gurunya, Ibu nggak usah capek-capek, nanti Bapak aja yang jadi guru, kita ke rumahnya dia melihat yang sudah jadi. Nah ini kan kita sama saja lihat teorinya. Sampah organiknya tidak bermasalah ya Bu. Iya, iya. Membuangnya bermasalah enggak? Bapak enggak, karena sudah dikelola. Iya, enggak tak buang kok saya. Ye. Kalau ibu-ibu yang lain, saya tanya, bermasalah enggak dengan sampah organiknya? Atau Bermasalah, sudah dikelola, atau bermasalah. dibakar? Enggak, oh makan Dibakar, Pak. Ya, saya juga Kalau makan. dibakar itu tidak boleh terbang karena Melanggar. mencemari juga kan yang namanya asap kan tidak cuma di rumah kita Pak. Asapnya, Ya, ya. sampai ke rumah tetangga ke apa dan asap dari pembakaran itu potensi besar untuk memicu kanker. Ya. Oke. Jadi untuk kesehatan tidak bagus. Makanya Kalau dilarang itu. dengan anu Bu, insinerator suhu tinggi bagaimana? Bisa Pak, tapi alatnya mahal. Dengan sederhana. Ya, itu bisa Pak, tapi butuh biaya. Saya kira kalau pemerintah kita tidak menganjurkan seperti. Jadi gini ya, saya sedikit cerita. Ya, ya. Produksi sampah kita per hari untuk penduduk kota Ya, ya. 300 ton Ya. per hari. Nah sekarang saya mau tanya, 300 ton itu per kepala keluarga berapa? Memproduksi berapa kilo? Itu Pernah ada studi tidak belum? sama. Sudah ada studi belum? Tidak sama Pak, karena konsumsinya kan tidak sama. Beda-beda. Beda-beda. Ada yang banyak, ada yang makannya cuma sedikit, olahnya sedikit. Tapi rata-rata tuh satu jiwa itu sekitar 1 kilo. setengah. Setengah kilo itu organik dan anorganik Pak. Campur itu. Campur. Ya. Oke, itu kita pakai asumsi rata-rata seperti itu. Nah, 300 ton itu Pak. Kita kemudian ada piungan ditutup Ya, gitu, ya. Pak. Kemudian kita ada gerakan sampah anorganik. Zero Ya. sampah anorganik Ya. pertama kali itu. Ya. Itu bisa mengurangi 100 ton per hari Pak. Jadi kita tinggal 200 nih Pak. Ya. Dari 300. 200 itu kemudian kita ada gerakan Mbah Dirjo pertama. Ya. Yang biopori, mulai awal biopori Ya. itu ya Bu. Ya. Itu kita bisa mengurangi 50 ton per hari. Masih ada sisa 150 ton. Padahal sementara ini TPA Piungan buka tutup itu cuma 40 ton per hari. Jadi per hari masih ada 60. volume berapa Pak? 110 ton per hari. Dan itu menumpuk di TPS. Karena menunggu untuk Ya, pengangkutan ya. 40 ton, 40 Ya. ton. Makanya mengapa kita masih menumpuk, masih apa itu karena itu Pak.
Jadi di 2024 nanti akan ada gerakan Mbah Dirjo Lanjutan. Itu anggaran dari dana ISMA perkelurahan 100 juta. Kita nggak tahu teknisnya bagaimana, kita belum tahu. Itu nanti. Kenapa tidak dibuatkan insinerator Iya. sederhana saja, Bu? Nah, saya belum selesai Pak. Iya. Karena memang pemerintah kota itu mengharapkan warganya itu mandiri untuk Iya. mengelola sampahnya Betul, sendiri, iya. ya kan? Karena memang kita nggak punya lahan. Iya. Jadi dari Kalau gampang beli sampah makan di warung saja. Beli aja. Enggak, beli kan beli pergi makan di warung. Masih Pulang ada kok. sisa Iya 100 kan? ton. Iya. Sisa 100 ton itu Nah, akan itu belum tentu dikelola orang mau dengan investor. pergi makan di warung. Tidak di kota Betul. Jogja, tapi di Kulon Progo. Ya. Orang sekarang kan Biaya punya dari rantang yang kayak zaman pengelolaan dulu orang sampah pakai dengan nganter-nganter kan investor sudah nggak ada, udah Per dikiloin. ton itu 400 ribu. Jadi kalau setahun hitung-hitungan Pak, kita mengeluarkan biaya 13 miliar untuk sisa sampah yang tidak bisa yang belum bisa terkelola ini. Ya, ya. Tapi kalau sampah itu tidak kita kelola, itu 300 ton ya Pak. Ya. Itu hitung-hitungannya setahun 40 miliar. Jadi Bapak Ibu sudah berperan dalam mengurangi pembiayaan terhadap pengelolaan sampah sebanyak 27 miliar setahun. Dan Ya. itu bisa kita alihkan untuk pendidikan dan kesehatan. Betul, banyak. Untuk lumayan ya, Pak. beli senjata juga bisa. Apalagi kalau nanti bisa zero sampah, bisa kita tanpa investor itu ya Pak. Tapi Penerimaan AKB mungkin semakin itu banyak. jarak Senjata agak jauh karena dikembalikan lagi sementara kepada ini kita rakyat. baru belajar untuk mengelola sampah kita sendiri. Ya. Jadi rencananya seperti itu Bapak. Kalau dengan apa ya, pembakaran sederhana atau tidak itu mungkin karena dianggap wilayah kita tidak ada tempat untuk seperti itu Pak. Bahkan bank sampah induk itu nanti rencananya Pak mengambil sampah organik dari wilayah tapi tidak ditampung di kita, langsung nanti di drop ke luar wilayah kota yang membutuhkan, misalnya Makot di daerah Bantul, daerah apa nanti akan dibuang. Jadi di kota itu tidak boleh numpuk sampah Pak sebenarnya. Iya, memang. Ya kalau sementara ini masih banyak tumpukan sampah, itu pertama mungkin mereka bukan orang-orang kita. Saya yakin kita nggak mungkin buang sampah di wilayah kita, kan nggak mungkin. Biasanya ada Pak, Sewu dari Sleman kerja di kota, ini bawa sampah di Sambro, ya dari Bantul, ya biasanya seperti itu. Atau pedagang itu kan kita nggak tahu dari mana aja di pasar nanti ada sisa sampahnya ditinggal, gitu nih Pak. Iya, iya. Itu kebanyakan seperti itu. Tapi kan tetap ada sisa Pak, nggak mungkin semua menjadi bin salah bin sadar gitu ya, nanti tetap ada yang seperti itu. Itu perlu butuh proses Pak, sebenarnya butuh proses. Sebenarnya Nanti gampang untuk harapannya mendeteksi akan, sampah itu. Sempurna akan seperti yang diharapkan pemerintah. Kalau tinggal 100 ton ya otomatis itu nanti akan tiap hari masuk ke Kulon Progo Pak. Itu bayangannya aja Pak, saya sendiri secara teknis tidak tahu, tapi itu rencana dari pemerintah kita. Seperti yang di Banyumas itu di YouTube Iya. itu kan bagus banget kok. Cuman Tanggung Harjo juga. Ya. Cuman dianggap pemerintah kota itu tidak sesuai dengan karakter kita, karena memang kita sama sekali nggak punya lahan. Kan Pak, kesadarannya juga Nol. kurang gitu aja ya Pak. Kan Bapak sudah sadar, jadi kurang ya Pak, kesadaran kurang. Karena saya dari 2000 Tidak bisa Pak ajak-ajak gitu itu dari Oh. sendiri kok. Saya Tidak. dari 2008 Pak itu sudah dioyak-oyak, kan saya bergerak menjadi Pasmawit 2008. Itu sudah dioyak-oyak dari desa. Ayo sosialisasikan 2011 TPA ditutup. Iya. Kita sudah bengok-bengok belum jadi ditutup. Iya. Dari itu 2013 ditutup. Kita yang sudah anti izin Pak kita, itu bengok-bengok karena sudah ditutup. Iya, iya. Tapi kan pada akhirnya memang si sultan sendiri yang sudah